Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat sehat selalu dan sampai sekarang tetap diberikan panjang umur dan kesehatan. Tidak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita nanti mendapat syafaatnya di yaumul kiamah. Amin, amin, ya robbal alamin. Yang terhormat kepada Bapak dosen Dr. Nasiruddin, dosen Universitas Alma-Ata, selaku dosen pembimbing saya mata kuliah Filsafat Pendidikan. Saya di sini akan memenuhi tugas dari beliau untuk tugas akhir. Sebelumnya, perkenalkan, saya Anang Fahrudin dari Prodi PAI Fakultas Agama Islam dari Universitas Alma-Ata Yogyakarta dengan nomor NIM 191100495. Ya, gimana teman-teman semuanya? Semoga diberikan kesehatan selalu. Pada kesempatan ini saya akan meresensi sebuah buku yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam. Nah, buku ini ditulis oleh A. Heris Hermawan MAG dan diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama pada tahun 2012. Buku ini tebalnya sekitar kurang lebih 412 halaman, dan buku ini merupakan cetakan kedua. Sebelumnya saya tidak menggunakan bukunya karena saya tidak memiliki bukunya, tetapi saya menggunakan PDF-nya. Nanti saya akan taruh link downloadnya di bawah, barangkali dari teman-teman semuanya berminat untuk membacanya. Oke. Saya akan sedikit membacakan bab per babnya. Apa aja sih yang ada di dalam buku itu, apa aja. Nah, di dalam buku ini tuh ada 9 bab atau 9 metode. Saya akan membacakannya. Bukan metode tapi modul ya. Yang pertama ada modul 1, yaitu Filsafat Pendidikan Islam. Modul 2, Hakikat Manusia, Masyarakat, Alam, dan Ilmu Pengetahuan. Modul 3, Hakikat Pendidikan. Modul 4, Hakikat Pendidik. Modul 5, Hakikat Peserta Didik. Modul 6, Hakikat Kurikulum. Modul 7, Metode Pendidikan Islam. Kemudian modul 8, evaluasi pendidikan, yang terakhir modul 9, konsep pendidikan Islam menurut Al-Ghazali dan Ibnu Khaldun. Buku ini memiliki 9 bab. Tentu saja 400 halaman itu bukanlah satu halaman yang sedikit, tetapi saya di sini akan mencoba mereview kembali apa yang saya dapat
setelah saya membaca buku ini, saya akan coba sedikit menjelaskan, tapi tentu saja dengan panduan PDF ini, karena saya tanpa panduan PDF ini takutnya salah menyampaikan. Oke. Yang pertama itu filsafat. Jadi filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia, philo yang berarti cinta, dan sophia artinya kebijakan. Kemudian pendidikan. Nah, pendidikan adalah sebuah cermin diri untuk melihat sejauh mana dan bagaimana langkah yang telah kita lakukan. Nah, pendidikan itu merupakan proses yang tidak akan pernah selesai atau never ending proses. Dimanapun dan kapanpun proses pendidikan senantiasa terjadi. Sedangkan pengertian filsafat pendidikan Islam dikemukakan oleh Umar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani. Filsafat pendidikan Islam adalah pelaksanaan pandangan filsafat dari kaidah filsafat Islam dalam bidang pendidikan yang didasarkan pada ajaran Islam. Jadi dapat disimpulkan pengertian filsafat pendidikan filsafat pendidikan Islam adalah studi tentang pandangan filosofis dari sistem dan aliran filsafat dalam Islam terhadap masalah-masalah kependidikan dan bagaimana pengaruhnya terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia muslim dan umat Islam. Oke. Selanjutnya ada tujuan, fungsi, dan metode filsafat pendidikan Islam. Yang pertama tujuan. Tujuan filsafat pendidikan Islam itu dibagi menjadi 4. Ada 4. Nah, J.M. Daniel mengatakan bahwa filsafat memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, inspirasional. Nah, apa itu inspirasional? Yaitu tujuan filsafat pendidikan yang menyatakan cita-cita utopia bagi pendidikan manusia, baik pendidikan formal maupun informal. Oke. Yang kedua ada analitik, yaitu menemukan dan menafsirkan makna dalam percakapan atau bahasa dan praktek pendidikan. Yang ketiga ada preskriptif, yaitu tujuan filsafat pendidikan memberikan panduan yang jelas dan tepat bagi praktik pendidikan. Dan yang terakhir ada investigasi. Investigasi ini yaitu tujuan filsafat pendidikan menyelidiki kebijakan dan praktek pendidikan yang diadopsi. Selanjutnya ada fungsi. Nah, fungsi ini dibagi menjadi 3. Di sini ada Umar Muhammad Al-Taumi Al-Saibani mengemukakan 3 manfaat dari mempelajari filsafat pendidikan Islam. Yang pertama, filsafat pendidikan itu dapat menolong para perancang pendidikan dan orang-orang yang melaksanakannya dalam suatu negara untuk membentuk pemikiran sehat terhadap sistem pendidikan. Jadi berguna bagi negara kita. Yang kedua, filsafat pendidikan dapat menjadi asas yang baik untuk penilaian pendidikan dalam arti menyeluruh. Oke. Dan yang ketiga, filsafat pendidikan akan menolong dan memberikan pendalaman pikiran bagi faktor-faktor spiritual, kebudayaan, sosial, ekonomi, dan politik di negara. Nah, yang ketiga ada metode. Nah, metode filsafat pendidikan Islam ini ada
Apa aja? Nah, yang pertama, metode spekulatif dan kontemplatif. Kedua metode ini merupakan metode utama dalam setiap cabang filsafat, di mana dalam sistem filsafat Islam disebut tafakur. Oke. Yang kedua ada metode pendekatan normatif. Norma artinya nilai, aturan atau hukum-hukum. Dan menurut filsafat Islam, sumber nilai adalah Tuhan, dan semua bentuk norma akan mengarahkan manusia kepada Islam. Jadi saling berkaitan. Ketiga, ada metode analisa konsep atau bahasa. Nah, hal ini berarti tangkapan atau pengertian seseorang terhadap suatu objek. Dalam sistem filsafat Islam, menafsirkan filsafat pendidikan Islam dan juga mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran merupakan praktek konkret dari pendekatan analisa konsep atau analisa bahasa. Oke, yang keempat, metode pendekatan historis. Histori artinya sejarah, yaitu mengambil pelajaran dari peristiwa dan kejadian-kejadian masa lalu. Selanjutnya ada metode pendekatan ilmiah terhadap masalah aktual. Hal ini pada hakikatnya merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari pola berpikir rasional, empiris, dan eksperimental yang telah berkembang pada masa jayanya filsafat dalam Islam. Oke, yang terakhir ada metode pendekatan komprehensif dan terpadu. Hal ini bersumber pada dari nakli, akli, dan imani. Oke. Kemudian ada hakikat pendidikan Islam. Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah atau taklim, ta'dib, riyadhah, irsyad, dan tadris. Dalam Al-Quran tidak ditemukan kata tarbiyah, namun ditemukan istilah lain yang memiliki kesamaan makna dan seakar dengan kata tarbiyah, yaitu al-rob, robayani, murabi, yurbi, dan robani. Sedangkan dalam hadis hanya ditemukan kata robani. Jadi perbandingannya itu 1/4 ya, antara hadis dan di dalam hadis dan dalam Al-Quran. Oke, selanjutnya ada dasar pendidikan Islam. Landasan adalah dasar tempat berpijak atau tempat dimulainya suatu pembuatan. Dasar pendidikan Islam merupakan landasan operasional yang dijadikan untuk merealisasikan dasar ideal atau sumber pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam secara garis besar ada 3, yaitu pertama, Al-Quran, kedua, As-Sunnah, dan ketiga, perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ini. Oke, kemudian poin yang keempat. Poin keempat yang saya temukan di dalam buku ini ada tujuan hidup kita. Jadi, tujuan hidup menurut Islam adalah beribadah atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, selanjutnya ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada metode pendidikan Islam. Nah, apa sih metode pendidikan Islam itu? Yaitu jalan atau cara yang dapat ditempuh untuk menyampaikan bahan atau materi pendidikan, tentunya materi pendidikan Islam,
kepada anak didik agar terwujud kepribadian muslim. Selanjutnya, pendidikan menurut Al-Ghazali dibagi dua, yaitu tujuan pendidikan jangka pendek dan tujuan pendidikan jangka panjang. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun yaitu 1. Meningkatkan aspek akliyah, 2. Sebagai media untuk membantunya hidup dengan baik, dan ketiga yaitu memperoleh rezeki. Dan menurut saya kelebihan buku ini sangat banyak tentunya. Yang pertama, buku ini ditinjau dari segi tulisan. Buku ini tulisannya sangat rapi, dan selama saya membaca, saya belum mendapatkan satu kesalahan sedikit pun. Dalam artian si penulis menulis ini dengan teliti tentunya, dan di sini saya belum mendapatkan satu kesalahan menulis, misalnya typo itu saya belum menemukan. Yang kedua, materi yang disampaikan sang penulis ini mudah sekali. Kita sebagai orang awam tentunya butuh suatu buku yang mudah dipahami dan kita cerna itu mudah. Nah, di dalam buku ini setelah kita membacanya, kita tidak usah membaca berkali-kali, sudah mendapatkan poin-poin yang penting gitu. Oke, untuk dari segi kekurangannya ada beberapa, tidak banyak sih, ada beberapa bahasa asing yang dituliskan oleh pengarang ini tetapi tidak disertakan artinya. Jadi kita sedikit bingung, walaupun kita bisa browsing, tetapi kita saat membaca buku ini tanpa membuka internet atau mencari arti dari kata tersebut, menurut saya masih termasuk bahasa asing. Kemudian kekurangan selanjutnya itu dari ketebalan. Ya mungkin ketebalan dari sebagian orang tidak berpengaruh, tetapi bagi saya 400 halaman itu sangatlah banyak sekali. Jadi saran saya kepada penulisnya atau pengarangnya ini bisa dikurangi, jadi lebih disingkat-singkat lagi agar kita sebagai konsumen bisa lebih tertarik. Sekarang banyak anak muda yang kalau lihat buku yang tebal dikit pasti malas bacanya, terlalu banyak, tidak ada waktu. Nah, semoga kedepannya dari pengarang atau penulis buku ini bisa lebih mengurangi, bahkan bisa mengurangi setengahnya, itu bagus banget. 200 halaman tetapi tidak mengurangi dari segi isi kandungan di dalam buku itu. Jadi hanya beberapa saja harus dikurangi itu. Saya kira cukup sekian resensi dari saya. Mungkin saya tidak bisa menjelaskan lebih detail ya teman-teman. Saya cuma bisa mengambil poin-poin yang saya dapat setelah saya membaca dari buku ini, dan saya bisa sampaikan dalam video ini. Oke, kurangnya saya mohon maaf. Saya Anang Fahrudin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.